Susno 2J soal kasus Vina Cirebon, banyak kesaksian bohong, minta oknum aparat disangsi. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J mengomentari jalannya sidang peninjauan kembali, PK, 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ia menuturkan, jalannya sidang berlangsung dengan baik. Diketahui, hasil sidang PK para terpidana dan mantan terpidana kasus Vina Cirebon bakal diputuskan oleh EMA. Susno 2J juga mengatakan bahwa banyak kebohongan yang terungkap saat proses sidang PK. Sekali lagi saya ralat ya, bukan seandainya benar, tapi ini kan terungkap di sidang ya, hampir 100% benar ya, kasus direkayasa, ujar Susno seperti dikutip dari kanal YouTube @susno_2J. Banyak fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kasus merupakan hasil rekayasa. Ia menuturkan, banyak kesaksian bohong dan menuturkan bahwa kasus ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Kesaksian bohong banyak sekali tapi ini yang jelas, bukan pembunuhan tapi kecelakaan lalu lintas, karena buktinya makin lama makin habis nyaris tak terdengar, jelasnya, dikutip dari tribunjakarta.com. Susno menuturkan, ia melihat ada keteledoran dan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Nampak benar entah sengaja atau tidak adanya keteledoran atau ketidakmampuan aparat penegak hukum baik penyidik, baik jaksa penuntutnya, maupun hakim pada tingkat pertama pengadilan negeri tingkat banding, pengadilan tinggi dan tingkat kasasi sangat mengecewakan ya, jelasnya. Tak hanya itu, Susno juga menilai bahwa semua aparat penegak hukum yang diduga terlibat memuluskan kasus Vina Cirebon pada 2016 lalu bisa disangsi. Termasuk seorang saksi AF, pasalnya, mereka diduga ikut merekayasa kasus Vina jadi kasus pembunuhan. Nah ini kita nggak boleh begitu karena setiap kesalahan, harus ada sanksi apalagi menyangkut hak asasi manusia. 8 orang dihukum 7 seumur hidup. 1. Terpidana, 8 tahun lebih. Ini masalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, pungkasnya. Ex-terpidana kasus Vina gelar doa bersama. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon gelar doa bersama di Perumahan Permata Harjamukti Tahap 2. Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Doa bersama tersebut digelar di rumah kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Dalam doa bersama tersebut, Saka Tatal berharap peninjauan kembali, PK, yang diajukannya bisa dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA. Dalam acara yang dihadiri oleh keluarga 7 terpidana lainnya yang juga menempuh jalur PK ini, mereka berdoa agar keadilan bisa ditegakkan. Saka Tatal yang sudah menghirup udara bebas juga menyatakan bahwa perjuangan masih belum selesai. Ia dan 7 terpidana lainnya masih berharap bisa memenangkan PK. Saya berharap semua, 7 terpidana, bisa bebas dan kembali ke keluarga masing-masing, ujar Saka, dikutip dari tribunjabar.id. Ia pun meminta proses hukum berjalan transparan. Tunjukkan bukti, jangan hanya sekadar omong, ucapnya. Dalam acara yang juga dihadiri anak yatim dan masyarakat yang percaya bahwa para terpidana tidak bersalah ini diwarnai hujan air mata saat doa dan harapan dipanjatkan. Titin mengungkapkan, doa dari anak yatim jadi harapan besar bagi pihaknya. Ia menambahkan, acara doa bersama ini juga akan terus digelar hingga MA keluarkan putusan terkait PK yang diajukan. Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya mengajukan PK sebagai upaya untuk mencari keadilan. Diketahui, hasil dari PK yang diajukan oleh Saka Tatal akan keluar dalam waktu 3-6 bulan. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Selain itu, ia juga menjelaskan putusan PK dari Saka ini tak bisa serta-merta membebaskan terpidana lainnya yang saat ini menjalani hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, jelas Farhad. Farhad menambahkan, hasil dari PK kliennya tersebut bisa jadi hal yang menguntungkan bagi para terpidana yang lain apabila berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudah ke 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, kata dia.